Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahazir dengan NIM D10112011019. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya tentang studi eksperimental pengaruh durasi pemanasan terhadap kuat tekan beton geopolimer berbasis fly ash PLTU Kabupaten Bengkayang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji. Yang pertama Bapak Insinyur Faisal MT, lalu Bapak Dr. Herwani STMT, lalu Bapak M. Yusuf STMT IPM, dan Pak Gatot Setiabudi STMT. Selanjutnya pendahuluan. Akhir-akhir ini kebutuhan beton semakin tinggi di seluruh dunia. Keadaan ini juga menyebabkan peningkatan konsumsi semen untuk penggunaan beton. Sementara itu, selama proses produksi semen terjadi pelepasan karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Sebagai akibat dari hal itu, berbagai upaya untuk menemukan bahan alternatif pengganti semen telah dilakukan. Beton dengan bahan geopolimer adalah salah satu bahan pengganti baru yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti semen. Beton geopolimer adalah suatu material konstruksi yang relatif baru dikembangkan tetapi menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan dengan beton konvensional yang menggunakan semen Portland. Beton geopolimer ini sama sekali tidak menggunakan semen Portland. Terminologi geopolimer pertama kali diperkenalkan oleh Davidovits, seorang ilmuwan Prancis pada tahun 1978 untuk menggambarkan suatu bahan pengikat mineral dengan komposisi kimia serupa dengan zeolit tapi dengan mikrostruktur amorf. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu perawatan terhadap sifat mekanis beton geopolimer yang berbahan dasar fly ash dari limbah PLTU Kabupaten Bengkayang. Lalu tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui pengaruh variasi durasi pemanasan benda uji silinder beton terhadap kuat tekan beton geopolimer berbahan dasar fly ash PLTU Kabupaten Bengkayang. Lalu untuk mengetahui durasi pemanasan optimum pada beton geopolimer berbahan dasar fly ash PLTU Kabupaten Bengkayang. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, perancangan komposisi campuran beton berdasarkan penelitian terdahulu, Puput Rizdarnareni dan kawan-kawan 2015, yang dimodifikasi berdasarkan hasil trial and error. Lalu, sifat mekanis beton yang diuji yaitu kuat tekan, modulus elastisitas, dan kuat tarik belah. Lalu ada benda uji yang digunakan yaitu berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm dan silinder 15 cm dan tingginya 30 cm. Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton, uji kuat tarik belah beton, dan uji modulus elastisitas beton. Material yang digunakan terdiri dari fly ash, air, agregat kasar, agregat halus, aktivator yang berupa NaOH dan Na2SiO3. Variasi durasi pemanasan yang digunakan adalah suhu ruangan 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di laporan bahan Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pembatasan masalah, tidak menganalisis biaya yang dikeluarkan selama penelitian, tidak meneliti reaksi kimia dari campuran beton geopolimer. Hipotesis penelitian, hipotesis 0 atau H0, variasi durasi pemanasan terhadap beton geopolimer tidak mempengaruhi peningkatan karakteristik sifat mekanis beton geopolimer. Hipotesis alternatif H1, variasi durasi pemanasan terhadap beton geopolimer mempengaruhi peningkatan karakteristik kuat tekan beton geopolimer. Tinjauan pustaka. Beton geopolimer adalah beton yang pengikatnya 100% tidak menggunakan semen. Beton geopolimer ini terbentuk dari reaksi kimia antara abu terbang dan aktivator tertentu. Beton geopolimer ini terbentuk dari reaksi kimia dan bukan dari reaksi hidrasi seperti pada beton biasa. Davidovits 1994. Dalam pembuatan geopolimer dibutuhkan larutan alkali yang berfungsi sebagai pengaktif reaksi polimerisasi dari silika dan alumina yang tergantung dalam abu terbang. Larutan alkali yang biasanya digunakan dalam beton geopolimer adalah sodium hidroksida atau kalium hidroksida dengan sodium silikat John dan kawan-kawan 2017. Menurut Zhang DKK 2008, dari hasil penelitian selama lebih dari 30 tahun dapat diketahui bahwa beton geopolimer ini memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut. Penghematan energi dan melindungi lingkungan, memiliki volume stabil karena
Penyusutan yang terjadi 4/5 kali lebih rendah jika dibandingkan beton konvensional. Kekuatannya dicapai dalam waktu yang singkat, memiliki ketahanan yang tinggi. Semen geopolimer tahan terhadap api karena mampu bertahan dalam suhu 1000 sampai 1200 derajat. Material beton geopolimer yaitu fly ash, alkali aktivator, dan agregat. Fly ash. Sumber material yang digunakan dalam penelitian ini adalah fly ash. SNI 036414 tahun 2002 mendefinisikan fly ash sebagai limbah hasil pembakaran batu bara pada kompor pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bulat, dan bersifat pozolan. Fly ash terdiri dari senyawa kaca silikat yang mengandung silika, alumina, besi, dan kalsium. Pada umumnya, fly ash dapat dibagi dalam dua kelas berdasarkan sumber batu bara, yaitu kelas F dan kelas C. Alkali aktivator merupakan bahan yang berfungsi sebagai pengikat fly ash. Alkali aktivator yang digunakan adalah sodium hidroksida atau NaOH dan sodium silikat atau Na2SiO3. Eza, Nofrianda, Banjarnahon, dan kawan-kawan 2020. Agregat. Menurut SNI 2847 tahun 2013, agregat adalah bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan slag tanur yang digunakan dalam media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Kandungan agregat dalam beton pada umumnya sangat tinggi. Komposisinya dapat mencapai 60% sampai 70% dari berat beton. Walaupun hanya sebagai bahan pengisi, tetapi karena komposisinya yang tinggi, maka peran agregat menjadi sangat penting. Penelitian terdahulu. Pertama ada penelitian Angelina Eva Lianasari, Muhammad Saiful Anam, Naomi Natasha Sibarani tahun 2020. Selanjutnya ada penelitian oleh Fikiri Kitambigon, Martin DJ Sumajau, Steny E. Walah tahun 2018. Selanjutnya adalah penelitian oleh Fernando Abel Wijaja tahun 2001. Lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada penyusunan tugas akhir ini akan membahas tentang langkah-langkah menguji setiap material pembuatan beton geopolimer. Kemudian diuji untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, di mana pengujian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Alur penelitian dapat dilihat dari diagram berikut. Populasi dan sampel. Lalu ada analisis bahan dari fly ash, ada pengujian XRF, dan pemeriksaan berat volume fly ash. Agregat halus ada pemeriksaan kadar air, kadar organik, berat volume, berat jenis, kadar lumpur, dan analisis gradasi. Agregat kasar, pemeriksaan kadar air agregat kasar, berat volume, berat jenis, dan analisis gradasi. Rencana komposisi campuran atau mix design. Lalu pembuatan beton geopolimer. Yang pertama, buat larutan aktivator berupa campuran antara sodium silikat dan sodium hidroksida. Selanjutnya, siapkan bahan, wadah. Selanjutnya, masukkan fly ash dan agregat halus, aduk hingga fly ash dan agregat halus campur merata. Setelah fly ash dan agregat halus campur merata, tuang agregat kasar lalu aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, tuang larutan aktivator secara perlahan dengan tujuan supaya campuran tidak menggumpal. Aduk semua bahan material hingga tercampur merata. Kemudian dituangkan pada cetakan silinder ukuran 15-30 dan 10-20 cm secara bertahap sebanyak 3 lapisan hingga penuh. Pada setiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali dan digetarkan secara merata. Lalu ratakan permukaan campuran pada cetakan dengan sendok spesi. Buka cetakan 15-30 dan 10-20 cm setelah 1 hari. Perawatan beton geopolimer. Perawatan sampel beton geopolimer yang telah dicetak dilakukan dengan memasukkan ke dalam oven setelah umur 1 hari. Tujuan utama dilakukannya perawatan ini untuk mempercepat proses polimerisasi dan mengenai variabel yang peneliti gunakan, bertujuan untuk mengetahui durasi pemanasan yang optimal dalam proses polimerisasi bahan pengikat selama beton tersebut mengeras. Pengujian beton geopolimer. Yang pertama ada pengujian berat volume, pengujian kuat tekan, pengujian kuat tarik belah, pengujian modulus elastisitas. Hasil dan pembahasan. Pengujian fly ash dapat dilihat dari tabel XRF berikut. Dari tabel pengujian, fly ash dapat dikategorikan terdapat di klasifikasi kelas C. Dan pemeriksaan berat volume fly ash di volume rata-rata adalah 520 kg meter kubik. Lalu ada pengujian material agregat halus.
Kadar air sebesar 4,28%, kadar organik dapat dilihat nomor 3, berat volume 1711,667 kg meter kubik, berat jenis dan absorpsi 2,599 dan absorpsi 0,20%, kadar lumpur 0,40% dan analisis gradasi di zona 3. Pengujian material agregat kasar, kadar airnya 0,54%, berat volume 1479,167 kg per meter kubik, berat jenis dan absorpsinya 2,634, absorpsi 0,50%, dan analisis gradasi di zona 8. Hasil pengujian berat volume beton geopolimer dapat dilihat dari tabel dan grafik. Presentasi penurunan berat volume dari beton geopolimer semakin menurun, semakin lama durasi pemanasan semakin menurun berat volumenya. Lalu pengujian kuat tekan beton geopolimer, kuat tekan optimum dalam kuat tekan beton geopolimer yaitu ada di variasi 24 jam. Bisa dilihat dari dalam grafik berikut. Lalu ada pengujian kuat tarik belah, didapati dari grafik kuat tarik belah optimum berada di variasi 24 jam. Lalu pengujian modulus elastisitas juga dapat dilihat dari tabel dan grafik. Pada variasi 24 jam memiliki modulus yang optimum dan memiliki penurunan pada 48 jam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berat volume beton geopolimer dalam penelitian ini berkisar 2.238,780 kg meter kubik hingga 2.323,662 kg meter kubik. Kuat tekan terbaik terdapat pada variasi 24 jam umur 28 hari yaitu 16,977 MPa. Dan hasil kuat tekan terkecil didapat pada variasi 48 jam umur 28 hari yaitu 15,279 MPa. Lalu kuat tarik belah tertinggi didapat pada variasi 24 jam sebesar 1,627 MPa, yang terendah terjadi pada variasi 48 jam sebesar 1,320 MPa. Pada penelitian ini, nilai modulus yang digunakan adalah nilai modulus elastisitas yang berasal dari metode Core. Sehingga nilai tertinggi dari metode Core modulus terdapat pada variasi 24 jam sebesar 3.729,520 MPa, yang terendah terdapat pada variasi 48 jam sebesar 1.976,676 MPa. Hipotesis H1 terbukti yang menyatakan bahwa durasi pemanasan terhadap kuat tekan beton memiliki pengaruh meningkatkan kinerja mekanis beton geopolimer. Lalu dari penelitian ini diperoleh variasi terbaik adalah variasi dengan durasi pemanasan 24 jam sebagai durasi optimum dari berbagai pengujian. Saran yang pertama, pada saat proses pencampuran beton menggunakan pan mixer agar hasil hadukan lebih maksimal. Lalu menggunakan fly ash dari PLTU yang berbeda. Dan perhatikan penyimpanan bahan-bahan material agar kondisi tetap SSD dan untuk bahan kimia agar tidak terkontaminasi oleh lingkungan luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.